berikutnya kita lihat dari bagian kendali. Nah, bagian kendali ini pertanyaannya adalah kebanyakan apa saja yang dilakukan yang selalu diawasi atau dikontrol. Lalu bagaimanakah ketegasan dalam pemberian penghargaan dan hukuman? Lalu bagaimana pengendalian yang memperkuat sasaran strategi dan nilai bagi perusahaan? Dan apa yang diperkuat oleh struktur pemberian penghargaan dan bagaimana? Nah, untuk struktur sendiri, penilaiannya adalah terkait dengan seberapa rata dan hierarkis ke struktur perusahaan dan apakah struktur itu mendorong kerjasama atau persaingan dalam cara apa. Dan bagaimana tim beroperasi, serta penilaian dalam cara apakah struktur memungkinkan orang-orang untuk mencapai sasaran perusahaan. Nah, kita lihat lagi dari bagian kekuatan. Penilaiannya berdasarkan kekuatan apa yang diantarkan dalam bisnis. Lalu mengapa kekuatan itu terletak di sana? Dan apa yang menjadi keyakinan dan prinsip utama kepemimpinan? Seberapa luas keyakinan tersebut terbagi dalam seluruh bisnis? Dan apa yang menjadi halangan utama dalam perusahaan? Dan dari mana energi dan keinginan untuk berubah itu datang? Nah, untuk simbol, lalu apakah terdapat simbol tertentu yang menyimbolkan perusahaan? Lalu tipe bahasa dan logat atau golongan atau jargon apakah yang digunakan? Lalu terkait dengan aspek strategi apakah yang terlibat pada keseluruhan bisnis dan bagaimana cara pelanggan mewakili dalam bisnis dan status simbol apakah yang ada. Nah, bagian terakhir yaitu budaya inti perusahaan. Penilaiannya adalah apakah yang menjadi nilai domain perusahaan dan jika berhubungan dengan bisnis, apa yang akan menjadi memori atau ingatan terpercaya Anda? Dan bagaimana dapat mendeskripsikan orang-orang di perusahaan dan tingkah laku mereka? Nah, di sini kita lihat, menentukan titik tekan perubahan budaya ke depan. Nah, perubahan budaya ke depan itu yang dilihatnya adalah langkah-langkah menuju perubahan budaya yang sesuai dengan strategi IT dan bisnis, yaitu ada mengidentifikasi pendorong kecepatan progres, ada menerapkan faktor pendorong, mengawasi kemajuan, dan melakukan perbaikan dan pemeliharaan momentum. Nah, langkah-langkahnya itu dapat mendorong anggota tim untuk berubah dengan cara merubah suasana kantor sesuai dengan tema tujuan yang ingin dicapai, menjelaskan apa yang ingin dicapai, menciptakan keinginan untuk berubah, memberi keahlian dan konteks untuk menunjukkan kinerja, memberi penghargaan untuk pencapaian, dan membangun kepercayaan antara anggota tim. Nah, di sini sebagai penutup dari bagian sesi terakhir ini dapat kita ambil kesimpulan untuk penyampaian hasil yang baik tidak hanya bergantung pada bagusnya sistem dan proses, namun juga kekuatan komitmen dan dukungan dari orang-orang yang terlibat di seluruh level. Dan pemimpin IT yang baik itu dapat meyakinkan seluruh organisasi untuk melakukan perubahan yang diperlukan untuk mendukung terlaksananya strategi dari fungsi IT sebagai follower menuju enabler kemudian leader. Dan hambatan terbesar perubahan budaya IT itu adalah ketakutan akan perubahan. Dan ini harus dihadapi dengan cara pembuktian kesuksesan awal dari fungsi IT dalam memberi manfaat bagi bisnis.